pacaran sama anak tukang bakso yang melakukan persugihan. Ini kejadian terhadap teman aku yang pacaran sama tukang bakso dekat rumah aku juga. Kejadiannya ini udah lama, sekitar aku waktu masih SMA dulu. Nah, di saat itu ada bakso yang lumayan laris di dekat rumah aku, tapi selama 3 bulan sekali dia tutup selama 1 minggu. Nah, kebetulan anak tukang baksonya itu pacarnya dari teman aku. Warung baksonya itu selalu rame, bahkan sejak buka banyak tukang bakso yang tutup dikarenakan semua orang jadi beli bakso di dia. Tapi selama 3 bulan sekali warung baksonya itu selalu tutup selama 1 minggu. Sampai akhirnya teman aku yang pacaran sama anaknya tanya ke anaknya kenapa warung baksonya tutup bahkan sampai 1 minggu. Karena dia udah ngerasa percaya banget sama temanku ini, apalagi status mereka pacaran. Akhirnya dia curhat ke temanku ini kalau warung baksonya itu tutup karena ayahnya lagi pergi untuk berguru, dan itu rutin dia lakukan selama bertahun-tahun. Karena temanku di situ nggak ngerti berguru apa, akhirnya dia minta dijelasin, dan pacarnya temanku ini bilang kalau misalnya ayahnya itu nyari ilmu gitu buat warung baksonya biar laris. Di situ teman aku langsung kaget dan ngerasa pantas aja selama ini baksonya laris banget sampai warung bakso yang lain itu pada tutup. Ternyata temanku ini nggak bisa jaga rahasia. Dia cerita ke teman-temannya, bahkan ke tetangga-tetangganya juga. Akhirnya berita itu nyebar kemana-mana, sampai akhirnya warung baksonya itu jadi sepi. Tapi sebagian orang masih ada yang nggak percaya. Nah, anehnya saat berita itu nyebar, tiba-tiba aja setiap makan bakso di situ, tangan sama kaki tiba-tiba jadi gatel, bahkan sampai bengkak-bengkak merah gitu. Menurut kamu sekolah kamu angker, kamu harus nonton video ini sampai akhir. Karena ini 100% kisah nyata sekolah temanku. Bukan hanya penampakan, tapi udah merenggut banyak nyawa. Lebih tepatnya 20 guru dan beberapa siswa. Aku bersekolah di sekolah negeri yang cukup terkenal karena prestasinya di sebuah kabupaten. Aku gak paham banget tentang histori sekolah aku dulunya. Tapi setelah masuk sekolah ini, akhirnya satu persatu cerita mistis yang gak bisa dijelasin pakai logika dan nalar kutemui. Suatu ketika, aku mencari berita mengenai sekolahku di Google. Dan sungguh kaget, artikel-artikel bermunculan tidak hanya membahas prestasi sekolahku, melainkan keangkeran dan kisah mistisnya yang kental. Kejanggalan ini pun udah jadi rahasia umum bagi para siswa dan guru. Sekolah ini bukan berbasis agama, tapi anehnya selalu rutin mengadakan istighosah. Tiap-tiap kelas punya jadwal istighosahnya sendiri, dan tiap bulan diadakan istighosah bersama. Bukan, istighosah ini bukan sekedar meminta pertolongan dan kemudahan bagi anak-anak kelas 12 yang mau ujian akhir, tapi karena alasan-alasan lain. Lokasi sekolahku termasuk baru. Beberapa tahun sebelum aku masuk sekolah ini, sekolah aku pindah tempat karena ada kejadian yang mengerikan di lokasi lama, yaitu sebanyak 20 guru wanita meninggal satu persatu karena penyakit yang nyaris sama, kanker rahim atau payudara. Guru-guru meninggal ketika masih aktif bekerja tanpa gejala yang terlihat sebelumnya oleh dokter. Kabar duka tumbangnya para guru di sekolahku ini menyebabkan banyak isu-isu miring tentang sekolahku. Hingga akhirnya, Dinas Pendidikan mendengar isu mengerikan ini dan memindahkan tempat lokasi sekolahku di tanah yang masih penuh ilalang, tak jauh dari lokasi awal. Banyak cerita mistis dan kejadian buruk di lokasi sebelumnya. Gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata, guru-guru honorer yang kerap diganggu hantu berpakaian siswa, lapangan sekolah yang sering terlihat siswa-siswi berjejer bak upacara padahal tidak ada siapa-siapa, dan barisan upacara yang bertambah 3 siswa yang tidak bisa dilihat oleh murid-murid lainnya. Ya, pihak yang paling sering diganggu oleh para makhluk ini adalah bapak ibu guru. Gak jarang para guru dianggap gila oleh para siswanya sendiri. Tapi keanehan ini ternyata masih terbawa hingga sekolah aku berganti lokasi. 57 guru dan staf disuruh makan bunga kemuning Jawa setelah pindah lokasi lama ke baru. Beberapa guru menolak dan akhirnya tetap memilih memakan bunga kemuning. Dipercaya ritual ini untuk meninggalkan bala di lokasi lama sekolah dan tidak membawanya ke lokasi baru sekolah. Namun sialnya hal aneh masih terbawa hingga lokasi baru sekolahku. Kepala sekolah aku yang sekarang, sebut saja Pak Sabar, pernah menemukan kain putih di mejanya. Coba bayangin ya, ini misalkan lu punya bayi, terus pas lu tengah malam bangun, bayi lu itu nggak ada. Pas dicari, ternyata bayi lu ini lagi digendong sama setan. Ini nih, ini cerita benar-benar asli, kacau banget. Jadi cerita ini tuh dikirimin sama seseorang bernama Konita. Waktu itu, beberapa bulan setelah Konita ini melahirkan, dia itu harus balik ke kampung suaminya. Soalnya mertuanya ini lagi ada yang sakit. Jadi suaminya Konita ini punya kewajiban lah buat ngurusin orang tuanya. Kampung suaminya ini terletak di Jawa Barat dan adanya itu di kaki gunung. Beberapa hari awal Konita tinggal di sana itu biasa aja.
Tapi memasuki hari ketiga, Konita ini sering dapat mimpi didatengin sama sosok nenek-nenek. Ya, jadi di mimpinya, Konita itu selalu didatengin sama sosok nenek-nenek yang pakaiannya itu kayak pakaian nenek-nenek biasa, tapi rambutnya itu megar banget. Kayak disasak tapi parah banget gitu. Mungkin kayak gini lah. Di hari pertama sosok itu datang di mimpinya Konita, sosok itu cuma ngeliatin dari jauh. Tapi keesokannya datang lagi, semakin dekat, keesokannya makin dekat lagi. Sampai akhirnya itu nenek-nenek setelah beberapa hari berdiri tepat di samping Konita yang lagi ngegendong anaknya. Sosok ini udah mulai berani ngelus pipi dari anaknya Konita. Asli ini merinding banget gue nih. Ih, parah. Setiap abis mimpi, Konita ini langsung cerita lah sama suaminya. Tapi suaminya ini ya nanggepinnya biasa aja. Bilangnya itu kayak ya udahlah, itu cuma mimpi doang kok. Padahal dia nggak tahu bakal ada kejadian yang menyeramkan terjadi sama mereka. Di malam ke-9 mereka itu tinggal di sana, si sosok nenek-nenek ini datang lagi ke mimpinya Konita. Tapi kali ini lebih parah. Jadi di mimpinya itu Konita lagi ngegendong anaknya, tapi tiba-tiba sosok nenek-nenek itu maksa ngambil anak itu, terus ngegendong, dielus-elus pipinya, macem kayak lagi ngegendong cucunya sendiri. Di mimpinya itu nggak tahu kenapa, Konita ini sebenarnya nggak mau anaknya itu digendong sama si sosok ini, tapi badannya itu ya nggak bisa gerak. Tiba-tiba sosok itu tuh ngeluarin sesuatu dari mulutnya dan nyuapin anaknya Konita. Konita itu teriak dan dia itu kebangun. Panik lah ya, soalnya kan itu asli serem banget ya. Tapi pas dia ngecek ke samping ngeliat anaknya udah nggak ada. Konita buru-buru tuh bangunin suaminya, terus mereka nyari di kamar nggak ada. Pas mereka keluar, ternyata di ruangan tamu ada sosok nenek-nenek itu lagi duduk di kursi sambil ngegendong bayinya Konita. Parah ini ya, kacau. Suaminya Konita ini berusaha buat ngedeket tapi nggak tahu kenapa berat gitu badannya, terus diteriak-teriakin. Ini sosok ya diem doang, kayak ngegendong aja terus nggak peduli gitu. Tiba-tiba sosok ini nih kayak di mimpinya Konita ngeluarin sesuatu dari mulutnya, kayak daun-daun yang bekas dikunyah, pengen disuapin ke anaknya Konita. Entah kekuatan dari mana, suaminya Konita ini lari ke arah sosok itu. Tiba-tiba sosok itu menghilang dan ngebuat bayinya Konita itu jatuh kena kursi. Malam itu rame, soalnya tetangga-tetangga ini pada ngedenger lah, ada berisik-berisik dan mereka ini pada datang. Diceritain tuh, dan ternyata orang-orang di kampung situ itu udah tahu sosok ini. Sosok itu tuh disebut dengan Mbah Yanti, setan yang udah terkenal di kampung itu. Untung aja bayinya Konita itu nggak sempat disuapin, karena kalau misalkan itu udah masuk, bisa dipastikan bayinya Konita itu nggak akan selamat. Wah gila, ini serem banget ya. Ini benar-benar asli kacau ya. Soalnya ada kaitannya dengan anak kecil, anak bayi. Wah, gila. Kalau lu suka dengerin cerita-cerita horor, lu harus tungguin cerita-cerita horor yang lain di akun TikTok ini. Atau kalau lu pengen cerita horor yang jauh lebih panjang, gue mau cerita lagi. Jadi akhir-akhir ini tuh gue sering dapet chat. Chat dari siapa, Min? Dari doi lu, dari crush lu? Bukan. Dari, nih, lo lihat. Mbak, dapet nomor saya dari mana? Soalnya gue, dari temen gue nih, temen gue bilang katanya kalau misalnya gue di chat kayak gini, artinya nomor gue tuh udah pernah masuk ke situs. Lu jangan gila, gue ke situs begitunya nggak pernah, apalagi masukin nomor gue. Cuma di situ gue nggak percaya sama omongan temen gue, karena gue pikir kayak ya udah ini mungkin chat iseng aja, spam aja gitu, chat random orang nggak jelas. Karena ini pertama kalinya juga bagi gue. Apakah sampai situ saja, pemirsa? Tidak. Setelahnya gue di chat dengan nomor yang berbeda. Nih lo baca, ini udah gue blok kan, terus besokannya gue dapet chat lagi. Tuh, nih. Terus ini barusan banget gue di chat lagi. Gue nggak mau. Jangan ketinggalan kejutan sensasional. Gue nggak peduli. Tolonglah. Siapa yang mau gacor? Gue nggak mau. Gacoan gue maunya. Jujur gue bingung banget. Ini orang dapet nomor telepon gue dari mana? Karena kayak udah gue blok, besokannya gue di chat lagi kayak.